melakukan persembahan. Yang pertama, kita tundukkan kepala, kita berdoa buat persembahan yang akan kita berikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami melakukan persembahan untuk pekerjaan di tempat ini. Besar kecil Engkau yang mendidik, dan Engkau yang maha tahu. Engkau Allah yang mampu memberkati kami. Di masa-masa yang sulit, kami tahu pemeliharaan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan apa yang menjadi kepunyaan kami untuk pekerjaan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau katakan, ada sepatah dua patah kata dari umat sebagai ucapan syukur. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang disembah, yang besar dan yang maha kuasa. Tadi malam, saudaraku, tepat jam 12 saya bangun untuk ke kamar mandi. Tapi puji nama Tuhan, setelah itu saya duduk di kaki Tuhan dan saya berterima kasih. Saya tidak pernah jam 12 bangun, tapi kok ini tadi malam tuh jam 12 kebangun. Di belakang saya duduk di bawah kaki Tuhan dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai saat ini saya diberikan berkat dan kesehatan. Terlebih saudaraku, sedikit ya. Apa yang saya minta kepada Tuhan, saya perlukan. Semua disiapkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya, Tuhan dia punya Bethlehem. Pakaian saya, apa saya tidak minta ke Bapak Yoko Gembala atau anak. Enggak, saya minta kepada Tuhan. Sampai saat ini Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Sampai sejak ini ada berkat. Pergi pesan kotak. Jangan nyusahkan kamu. Ada berkat yang berlimpah. Itu semua dari Tuhan sendiri. Dari anak Tuhan gembel di Bethlehem. Biar Tuhan akan berkati hari depan mereka, pelayanan dan usaha pekerjaan mereka dan kesetiaan mereka diberkati Tuhan. Sekian. Haleluya. Yang tidak kalah penting, kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, semua berdiri, kita mau katakan. Soalnya ini acara khusus. MC-nya dari jauh. Nggak dibayar, Tuhan yang bayar. Haleluya. Persembahan dijalankan. Oh, kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Pujian ini sebagai permohonan kita kepada Tuhan.
Engkau dengar permohonan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Pegang hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Yesus. Pegang hidup kami, Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Engkau lihat jemaat-Mu berbelas kasihanlah bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Yesus. Nanti Bapak main akan berdoa. Yesus, peganglah. Percaya oleh kekuatan Tuhanlah yang membuat kami dapat bertahan sampai saat ini. Itu sebabnya Tuhan, doa kami kepadamu, jangan pernah tinggalkan kami, jangan Engkau lepaskan kami Tuhan, tetapi biarlah tangan Tuhan yang akan terus memegang kami, akan terus menopang kami, membawa kami untuk melewati setiap badai, setiap persoalan, untuk kami boleh berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya kehadiran Allah ada bersama-sama dengan kami malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan ketika kami sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan kami, saatnya kami siapkan hati kami untuk dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami melalui hamba-Mu lewat kebenaran firman yang akan disampaikan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menentukan setiap hati kami, untuk boleh membawa kehidupan kami, untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan, untuk kami semakin berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga kami kuat dan mampu untuk melewati hari-hari yang semakin begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, begitu berat yang kami hadapi di hari-hari ini. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami malam hari ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu ada di dalam pimpinan Tuhan, hamba-Mu ada di dalam pengurapan Tuhan, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan itu semua berasal daripada Tuhan yang akan siap memberkati kami yang hadir malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke Tuhan, waktu dulu selanjutnya saya serahkan ke Bapak Pendeta Edi. Haleluya. Segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur malam hari ini boleh lagi ada bersama dengan sidang jemaat Bethlehem dalam satu sukacita yang luar biasa oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Kiling, anak kekiling, Ibu Pendeta
hari ini Tuhan sudah menyatakan kebesaran Tuhan, pemeliharaan Tuhan seperti kesaksian Ibu Pendeta tadi sangat menyentuh kami, sebab sebagai hamba Tuhan memang kami hanya hidup oleh kemurahan Tuhan. Jangan minta kepada manusia, tapi minta kepada Tuhan. Salah satu contoh, saya kemarin minggu lalu, Ibu Deci bilang begini, Om, kemarin hari Minggu sore Pendeta Wycliffe melayani di Bethlehem. Wah, saya kok Pendeta Yoga sudah lupa ya? Sudah lupa ya dia sama saya ya? Lalu Ibu Deci bilang, kan Om kemarin dapat sembako. Oh iya. Tapi hari ini ternyata beliau mengundang saya. Oh, luar biasa. Dalam satu sukacita yang luar biasa. Itu sebabnya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, juga kepada Bapak Gembala dan Ibu Pendeta Anak Kekiling. Baiklah, pada malam hari ini kita buka firman Tuhan di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-1. Ini sudah sering kita baca, cuma perbedaannya di Matius 22 itu perjamuan kawin. Malam hari ini ada satu sukacita tentang memperingati kelahiran 70 tahun ya. Oh, luar biasa. 80. Ayat 1 saya baca, sebetulnya ini sampai ayat 14. Tapi kita baca 1 sampai, nanti saya yang berhenti sendiri. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Saya lompat di ayatnya yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kakinya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Puji Tuhan. Firman Tuhan ini satu perumpamaan. Seolah-olah kalau diceritakan mungkin jangka waktunya 2-3 hari. Ya kan? Orang bikin pesta, jalanin undangan. Jalan undangan biasanya anggaplah 1 minggu sudah dijalanin undangan. Tapi di bagian kedua dia bilang begini, semua hidangan sudah tersedia. Sudah hidangannya tersedia, pergi panggil orang-orang yang diundang itu. Tapi banyak yang beralasan. Saya mau berbicara tentang orang-orang yang diundang, tentang undangan itu. Sebab walaupun ini mungkin kita baca hanya terjadi dalam 1 minggu mungkin, 1-3 hari mungkin, tetapi ini mencakup mulai dari firman ini ditulis sampai dia datang kedua kali. Jadi setiap waktu, setiap saat banyak yang diundang. Seperti saya ini berkhotbah, ada pepatah bilang, dinding bertelinga. Saudara memang yang sudah
datang, tetapi ada yang belum ada datang. Mereka juga mendengar, sebab dinding bertelinga. Bisa saja mereka mendengar melalui apa saja yang menjadi fasilitas Roh Allah untuk menyampaikan undangan kepada mereka. Tapi saudara dan saya sudah menerima undangan. Di ayat yang terakhir dia bilang banyak yang orang yang dipilih tetapi sedikit yang dipanggil. Aduh, kasihan. Kenapa bisa begitu? Otomatis di bagian yang kita baca tadi, karena mereka banyak beralasan, banyak sekali apa namanya itu, banyak alasan, banyak sekali kesibukan mengurus usaha. Apalagi memang di zaman ini dibuat oleh si kuasa kegelapan. Ibu Ian bilang kemarin kita ibadah pagi karena perjamuan kudus, dia bilang yang baru mendaftar baru sekian orang karena hujan. Nah, ini alasan kan? Apalagi corona, jarak duduk jauh-jauh. Corona sudah dibatasi, anak-anak nggak boleh datang, benar nggak? Iya, kalau Tuhan tanya, kenapa kamu tidak datang ke undangan saya? Kan ada corona Tuhan. Kenapa kamu tidak datang undangan saya? Apalagi malam ini ada acara sukacita yang luar biasa. Untung tadi nggak ada hujan tadi, jadi nggak ada alasan lagi yang tambahan. Saya tadi dari Cirebon, dari Gebang, di telepon ada di Gebang. Jam 2 dari Gebang, hujan terus sampai di Arjawinangun. Saya lihat masih jam 4 di Arjawinangun. Saya duduk sebentar sambil melihat hujan ini bisa reda atau enggak. Sebab dia bisa jadi alasan saya untuk tidak datang memenuhi undangan. Banyak sekali orang-orang punya alasan untuk menolak ke dalam panggilan Tuhan. Sebab di ayat yang kita sudah baca, hidangan sudah tersedia. Itu sebabnya jangan heran kesaksian ibu gembala, apakah dia pergi kepada anaknya, mama udah gak punya uang, begitulah. Gak pernah, ya gak? Iya, tahu diri, cari sama Tuhan, tanya sama Tuhan, minta sama Tuhan. Saya itu cuma bercanda sama ibu Deji, ibu iya, kok payokan enggak undang saya. Hah? Tuhan jawab, malam ini dia undang. Saya nggak telepon dia. Satu kali saya pernah ke Bekasi, karena jemaat Bekasi adalah teman kami di kampung. Dan dia berjemaat kepada pendeta Taufik Kadiandago. Saya tuh belum kenal itu pendeta Taufik Kadiandago. Cuman dia ceritanya, gerejanya besar, jemaatnya banyak, puji-pujiannya luar biasa. Kalau khotbah saya tanya, berapa persembahan kasih? 1,5 juta. Berapa lama? Setengah jam. Saya mau khotbah 1 jam. Bilang aja sama gembalanya. Yuk, kalau 1 jam dipotong, ha? Jadi berapa? Ya paling nggak sampai 1,5, paling 1 juta atau 750. 1 jam. Tapi 1,5 jam 1,5 juta. Tapi dia nggak bilang-bilang sama gembalanya. Satu saat gembalanya datang ke rumah di Arjawinangun. Dia bilang, nanti kami bantu granitnya, granit seperti ini. Tuh, dia nggak suruh khotbah saya, dia sudah langsung kasih berkatnya. Saya nggak minta padahal sudah bilang sama jemaatnya, tapi jemaatnya nggak ngomong. Tapi saya ngomong sama Tuhan, sama dengan ibu gembala, karena hidangan sudah tersedia. Cuma orang nggak mau datang pada undangan Tuhan. Semua kita di dalam tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan pilih saya dan saudara dapat undangan.
Setiap kali kita beribadah secara lahiriah, kita mungkin seperti tadi bawa persembahan. Tetapi saudara, sadar atau tidak sadar, ketika kita pulang berusaha bekerja, Tuhan berkati. Waktu dia bilang gini, setelah selesai plafon, kamu rumahnya ini plafon sudah jadi, baru hubungi saya. Baru saya kirim granitnya, karena dia ke rumah waktu itu. Setelah selesai saya pasang plafon, saya datang ke rumah jemaat ini, bukan kepada gembala. Sebab saya tidak tahu rumah pendeta. Dari situ dia telepon. Oh, pendeta dimaki, dia maki dari Arjawinangun, ada di tempat saya. Oh, pas hari Jumat. Hari Jumat ada beston malamnya. Dia bilang sama jemaatnya, suruh dia ikut beston dan melayani. Saya suruh dia bilang begitu. Padahal saya sudah bilang sama jemaatnya, bilang ke gembala supaya saya bisa ada kesempatan melayani. Tapi sampai hari itu dia nggak bilang-bilang. Tapi tahu-tahu dia telepon, suruh dia melayani. Kan luar biasa. Kalau dia sudah suruh melayani, kan sudah puas saya. Karena berkat bagi kami hamba Tuhan hanya untuk melayani. Selebihnya terserah Tuhan. Amin. Itu kami hamba Tuhan, apalagi bekerja, saudara berusaha dan bekerja. Saya pun walaupun hamba Tuhan, bagaimana cara Tuhan memberkati kami, saya lakoni. Dari bank nelpon saya, Om Pendeta William, kamu bikin kamar mandi di gereja. Kamar mandi yang lama dibongkar dan bikin kamar mandi yang baru di depan. Mengetok temboknya keras banget sampai tadi saya bingung, ternyata palunya sudah kena tangan saya. Bukan berarti saya sudah hamba Tuhan. Tuhan sudah cukupkan kebutuhan saya. Maka saya tidak bisa, Om, saya sudah pendeta. Ya kan? Ini berkat sudah Tuhan kasih nih. Kenapa mau ditolak? Terkecuali saya sudah tidak mampu. Bagaimana dengan jemaat? Asalkan saudara sudah diundang hari ini ada ibadah syukuran, ada disampaikan, mungkin melalui WA, mungkin melalui pengumuman hari Minggu kemarin. Puji Tuhan saudara datang menikmati berkat Tuhan. Dan yang kedua, apa yang terjadi? Yang kedua, sudah diundang. Ini pada pesta yang sebenarnya kita lihat, pesta yang tadi kita baca di ayat yang 11. Raja itu masuk untuk bertemu tamu-tamu itu. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini yang saya bilang, waktu kita panjang. Dari berita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sampai berita dia Tuhan Yesus datang. Sebab pada pesta pernikahan anak domba Allah, kita semua dikasih pakaian yang bagus. Tapi bagaimana kita mau dapat pakaian yang bagus kalau kita tidak tahu merawat pakaian yang Tuhan berikan buat saya dan saudara? Kalau kita dikasih satu aura rohani, spiritual, semua mata bisa melihat kepada ibu anak kecil. Lihat kehidupan rohaninya ketika dia mulai percaya Yesus, ketika dia menjadi hamba Tuhan. Coba saudara lihat kehidupan rohaninya. Apakah pakaian yang dia pakai secara rohani itu seperti yang dikatakan firman Allah, bercacat atau bercelah, bernoda? Kita lihat di Wahyu pasal 19. Ayatnya yang ke-6, perjamuan kawin anak domba. Ini benar, ini peristiwa benar, tidak perlu ditafsir lagi. Di surga, di tempat di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang
kuasanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai dan muliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Coba baca saudara, kita baca bersama-sama. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi mulai dari sekarang, seperti kita di dunia ini, sebelum ada pabrik-pabrik kain, pabrik tekstil besar-besar, dulu hanya memintal, betul enggak? Memintal kain. Ada di daerah-daerah Indonesia masih menggunakan pintalan. Orang Batak itu kain ulos dipintal. Nah, kita mulai memintal benang kita, benang lenan yang halus. Kita sendiri yang pintal. Setelah kita menerima undangan, setiap ada kesempatan kita mau berbuat baik, karena lenan halus ini adalah berbicara perbuatan, tindakan kita dalam setiap undangan yang Tuhan berikan, dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kita mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ibu anakku yang memberikan contoh kepada saya dan saudara. Paulus bilang sama Timotius, jadi teladan. Kalau saya belum, kalau pendeta Yoga belum jadi teladan, masih dalam menganyam lagi. Tapi ibu gembala, ibu pendeta, anak kecil sudah menjadi teladan, tetapi masih lagi memberi teladan bagaimana memintal kebaikan, kebenaran firman Allah. Bagaimana Tuhan yang mau berkati ibu gembala, perbuatannya dia dapat berkat, sorong ke sana ya enggak, dapat berkat sorong, beli kasih kotak, dapat berkat kasih ke hamba Tuhan, dapat berkat kasih kepada siapa yang membutuhkan. Di sanalah perbuatan yang Tuhan lihat, bukan manusia yang melihat, tapi Tuhan. Saudara mau jadi seperti itu, yang sudah memberikan contoh dan teladan yang terbaik untuk pakaian rohani kita semua, untuk pakaian lenan halus. Mulai dari saat ini, mulai dari saudara menerima undangan Tuhan, mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Mari saya undang main musik. Saudara, kita hidup di dunia ini sebagai manusia penuh dengan kelemahan. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita semua saya tahu rindu seperti yang Tuhan kehendaki, benar gak? Tetapi kita banyak mengalami tantangan. Tubuh jasmani ini lemah, tapi perlu kita pegang tangan Tuhan, dan Tuhan pegang tangan kita. Kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kita bangkitkan diri semua.
merayakan ulang tahun dari Ibu Wakil Bapak. Memang Tuhan mengingatkan kita ada undangan. Ada undangan Kristus bagi gereja Tuhan. Dan undangan itu dia sudah berikan 2000 tahun yang silam. Tergantung bagaimana respon saya dan saudara memenuhi undangan itu. Mau rindu, mau dekat dengan dia, mau menghampiri dia, sehingga kita dipakaikan layanan halus. Tergantung hari ini, malam ini, bagaimana kita merespon firman. Haleluya. Ampuni kami, ampuni kami hamba-hamba, ampuni kami gereja Tuhan. Biar kami boleh dapat menyambut mempelai wanita ini dalam perkawinan anak domba Allah. Kami didapatkan menjadi gereja yang sempurna di dalam Engkau. Bapa, ampuni kami. Mari kita respon. Hari ini menentukan kita ketika kita mengambil keputusan. Karena Alkitab katakan sebagaimana Kristus menderita, umat Tuhan pengikut Kristus, mereka juga akan menjadi harus menderita. Tapi penderitaan kita bukan suatu penyesalan. Ketika nyawa kita, hidup kita persembahkan itu kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita, mati hidup kita diatur oleh tangan Tuhan. Satu perkara yang kita akan lihat di sana. Kalaupun pandemi ini memanggil hamba-hamba Tuhan, memanggil anak-anak Tuhan, tapi ketika dia didapatkan setia, dia memakai kain lenan yang halus itu, dia hidup di dalam kebenaran Allah, dia selalu tunduk dalam undangan Allah, dia setia kepada Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, tidak ada yang buatkan dia khawatir. Maka saya percaya apapun yang terjadi, surga bertepik sorak. Ingat Wahyu katakan, ketika kondisi yang begitu menakutkan, ketika sangkakala itu ditiupkan, orang menjadi takut. Kita udah belajar saudara, ketika meterai keempat dibuka, kita melihat pandemi itu sudah ada saat itu. Ketika materai ini dibuka, berarti tanda zaman ini sedang digenapi. Materai kelima, mulai ada aniaya yang mulai terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan aniaya itu semakin meningkat sampai pada akhir zaman ini. Dan materai keenam saat ini mulai tergenapkan juga. Bencana alam, bukan lokal. Bencana alam mulai terjadi di mana-mana, mengglobal. Materai keenam ini dibuka. Tapi ketika engkau menyambut undangan Allah itu, kita akan masuk pada pesta anak domba Allah. Dan kita didapatkan memakai pakaian pesta yang siap masuk dalam perkawinan nikah rohani yang kudus dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Pak Brandy berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan kami, menjadi kami terus Tuhan, supaya perintah-perintah dan ketetapan Tuhan kami lakukan dengan baik, sehingga pada akhir zaman nanti, pada kali yang kedua Kau datang, Kau menemukan kami memiliki iman. Terima kasih Bapa dan kasih setia-Mu hari ini. Kami terima seluruh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah bekerja untuk firman Tuhan. Sebentar kita akan melakukan persembahan kedua. Persembahan dijalankan. Kita akan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
Dan untuk pengumuman minggu depan ibadah berjalan seperti biasa. Tuhan memberkati semua keluarga sudah ambil bagian pada ibadah saat sore hari ini. Untuk acara selanjutnya saya serahkan ke Bapak Mika. Untuk berteruskan. Oke, puji Tuhan, haleluya. Ya, hari ini kita sungguh-sungguh bersyukur ya, sambil nanti boleh disiapkan. Ini kue puding, rasanya kelihatannya menarik sekali nih, warnanya ya. Mungkin satu kursi tengahnya digeser sedikit biar ini boleh dimajukan sedikit. Ya, kita mengundang Ibu Wakil Gembala maju ke depan. Sementara waktu kita ya, karena kondisi sekarang juga nggak akan berlama-lama ya. Baik, tadi malam saya mendengar satu kalimat yang bagus. Sosok ibu dikatakan bisa menggantikan banyak peran, ya. Bisa sebagai ibu tentunya, bisa sebagai bapak, ya. Bisa sebagai pengasuh. Ingat kita waktu kecil pasti ibu kita sering mandiin, ya, ngelapin, ya. Bisa juga sebagai perawat. Ya, kalau sakit pasti kita diperhatikan. Bisa juga, bahkan bisa juga sebagai pembantu loh. Bener enggak? Kalau makan kita belepotan, banyakkan ibu yang membersihkan. Itulah sosok ibu. Tapi peran ibu tidak tergantikan. Jadi kalau saya hitung-hitung berapa ya saya harus bayar untuk apa yang telah diberikan ibu, rasanya tidak tergantikan. Amin. Ya. Jadi malam ini juga kita mengucap syukur untuk Ibu Wakil Gembala, Ibu Rohani kita yang hari ini tepat 80 tahun. Oh Tuhan, 80 tahun dan masih sehat, masih segar. Amin. Patut mengucap syukur. Yuk kita nyanyi Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Rayakan dengan sukacita. Dan nyanyikan ini sambil disiapkan mungkin dibantu lilinnya. Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday. Sekali lagi, saya mengundang anak bantu cucu boleh menemani ya, mami, oma, ibu kita ya, pasang lilinnya dengan apinya, pasang lilinnya dengan apinya, tegaran juga setegaran juga, panjang umurnya kuat. Tuhan dalam Tuhan. Oke, sama-sama yuk kita akan melihat up, menyaksikan Ibu Rohani. Ya boleh lilinnya dinyalakan. Amin. Oma, Ibu Rohani. Ya boleh ya, kita lihat sama-sama. Angka 8 telah menyala ditambah dengan angka 0. 8 itu kecil, tapi begitu ada angka di belakangnya itu sangat sekali banyak. Ya, kita bersyukur kalau Tante Ibu Rohani kita diberikan umur yang panjang, diberi kesehatan ya. Ya, itulah hidup pada kalanya ya, seperti menyalakan lilin ulang tahun kita. Ada waktunya hidup kita dimudahkan, tapi ada waktunya kita harus melalui proses demi proses. Tapi yang pasti lilinnya akan menyala. Amin.
dan pasti akan ditiup menandakan 80 telah dilewati. Kita akan memasuki tahun-tahun berikutnya bersama dengan Tuhan. Selagi Tuhan izinkan, kita boleh ada di dunia ini. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, sekarang juga. Tiup lilinnya, sama-sama kita akan lihat. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Sekarang kita akan potong kuenya. Kita akan lihat potongan kue. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Sekarang, kuenya berisi beraneka macam buah-buah yang enak, yang manis, seperti kehidupan kita juga ya. Mungkin ada asam sedikit, sehat tapi ya. Ya, nanti kita akan lihat sedikit mungkin sebagai perwakilan. Ada pembagian kue untuk keluarga. Mungkin karena mengingat waktu juga kondisi pandemi, 1 orang saja. Nanti dari jemaat 1 orang. Kira-kira dari jemaat mana? Jemaat senior ya? Ya, anak-anak dulu boleh. Bagi kuenya, bagi kuenya. Lagi ya, bagi. Sekarang lagi bagi kuenya dong. Mewakili jemaat senior, Tante Chris. Ibu Chris boleh maju ke depan. Bagi kuenya, bagi kuenya. Buat saya. Sekarang. Ya. Nanti ketua pria akan memberikan kado untuk yang berulang tahun dan tentunya ketua wanita juga ya. Iya, sama ketua pria sama ketua wanita karena hari ini memang acaranya acara pria dan wanita. Nanti Bapak Rudi Jaya dan Ibu Heni sebagai ketua, wanita pelawak, ada kue, ada bingkisan parcel. Ya, sama pergi sama kayak kita. Yuk, sudah. Tante Chris sudah dari mewakili jemaat sudah dapat. Enak Tante ya. Tante ketularan akan umur panjang dan sehat. Amin. Kita semua karena kita diwakili juga toh. Jadi kita juga pasti diberikan kekuatan kesehatan. Nanti Ibu Pria, Ketua Pria boleh ambil parcel. Sama Ibu Aping yang mewakili peloknya. Ibu yang merah-merah hari ini. Ya, ini sebagai ucapan terima kasih kami, Tante An, Mami An, Oma An. Enggak. Mau kasih. Ya, nanti aja, nanti baru sisanya baru. Ya, terima kasih. Silakan Mardi. Ya. Itu isinya voucher. Oke. Bapak Ibu, jemaat semua yang hadir dan undangan, doakan terus ya Ibu rohani kita, juga Gembala, Ibu Gembala. Padahal saya lagi dingin. Tapi karena ibu rohani minta, makan enak pasti.
Jangan diri ya. Makasih banyak. Oh, disuapin juga. Hati deh. Pengen ya. Oke. Aduh, saya habisin dulu. Baru kali ini MC-in dikasih makan. Robel sudah hadir juga kemudian dengan rohani ya kerja ada Eta Mairo, Pak Edi sudah melayani, Tuhan berkati semuanya. Baik, mari kita bangkit bersama-sama, kita akan berdoa, kita akan doakan juga Bu Wakil Gembala terus diberikan kekuatan sehat. Nanti Pendeta Robel akan berdoa untuk Tante An, nanti Bapak Gembala akan menuntut dalam doa. Ini satu pujian, kemurahanmu lebih dari hidup. Saya serahkan Pendeta Robel untuk berdoa buat Tante Anda kekiling, nanti Bapak Gembala akan menuntut dalam doa. Kemurahanmu lebih dari hidup, sungguh kemurahanmu lebih dari haleluya, lebih dari hidup. Bapa kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Memuji Bapa kami bersyukur dari setiap musim yang Engkau izinkan dilewati. Hari ini 80 tahun kami boleh menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan tidak berhenti kepada orang yang Engkau cintai Tuhan, dan kepada orang yang mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Tuhan, kami pun ada di tempat ini bukan sekedar hadir, tapi kami sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk oma, untuk tante, orang tua rohani kami yang Engkau berikan usia yang luar biasa. Tuhan, kami percaya ini kemurahan-Mu. Sebab itu kami menyanyikan kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Sebabnya saat ini pun kami bersatu hati berdoa. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan dalam usia yang baru yang Tuhan berikan. Ada janji firman Allah yang Engkau terus berikan, bahwa masa tua orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan penuh dengan sukacita dan bahagia. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat atas ulang tahun untuk Oma Anneke Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani ditambah-tambahkan dalam hidupnya Tuhan. Dan kami percaya lewat hidupnya Oma menjadi payung yang memayungi seluruh anak-anak, seluruh keluarga, bahkan seluruh pelayanan yang ada di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, urapan Allah terus ada dalam kehidupannya. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab itu kami terima berkat-Mu atas ulang tahun Oma, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memimpin menyertai saya dan saudara mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang. Berkati berkat yang sudah disiapkan oleh keluarga. Berkati setiap kami yang makan minum, diberi kekuatan kesehatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang diberkati berkata amin. Bapak Ibu silakan duduk dulu sebentar. Nanti di depan akan disiapkan juga untuk konsumsi.